Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bapak pada mata pelajaran Akidah Akhlak kelas 9. Marilah kita awali. Sebelum kita memulai mata pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita awali dengan bacaan basmalah bersama. Semoga pembelajaran pada pagi hari ini dapat terlaksana dengan baik dan memberikan berkah serta manfaat untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah sudah sehat semua ya, masuk semua. Jadi kita langsung masuk ke materi. Tapi sebelum memasuki materi, ini Bapak punya cerita sebentar yang ini berkaitan dengan materi yang akan Bapak sampaikan. Jadi tadi malam Bapak itu ada tetangga yang mengetuk pintu rumah Bapak dan ternyata meminta tolong agar diantarkan ke rumah sakit karena sedang sakit parah. Jadi sekitar jam 3 sampai jam pagi tadi jam 6 itu Bapak masih di rumah sakit. Jadi baru setelah pulang ke rumah langsung ke sini. Nah, ini tentang tetangga. Jadi silakan dibuka halaman 61. Jadi di sini pertama kita mengamati. Ini tentang bab adab Islami kepada tetangga. Pertama-tama kita amati gambar tersebut. Gambar ini menunjukkan seorang ibu sedang memberi makan kepada tetangganya. Jadi ini membahas tentang tetangga. Apa yang bisa kita lihat dari seorang ibu yang memberikan makanan kepada tetangganya? Kemudian apa yang diberikan? Kemudian mengapa? Nah, itu nanti kita bahas lebih dalam. Untuk selanjutnya pengertian tetangga terlebih dahulu sebagai pendahuluan. Apa sih itu tetangga? Nah, di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan tetangga ialah 40 rumah ke kanan, 40 rumah ke kiri, 40 rumah ke depan, 40 rumah ke belakang yang dianggap tetangga dekat atau saudara terdekat kita. Jadi 40 rumah setelah rumah anak-anak itu termasuk tetangga kalian, tetangga dekat kalian. Jadi itu termasuk tetangga. Kemudian hak dan kewajiban bertetangga. Oh, ini banyak sekali. Ada beberapa hak dan kewajiban. Salah satunya yaitu apabila berjumpa dengan tetangga ucapkanlah salam. Ketika kalian bertemu dengan tetangga, hendaknya uluk salam. Ketika kalian sudah salam, maka kalian juga akan dijawab. Salam secara tidak langsung itu juga menunjukkan doa sama muslim. Ya. Terus selanjutnya bersikap sopan santun kepada tetangga. Ketika sopan santun kepada tetangga itu juga dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari, sedangkan kita makhluk sosial. Untuk selanjutnya yaitu menjenguk jika tetangga kita sakit dan mendoakan agar lekas sembuh. Sebagai makhluk sosial kita juga harus saling membantu, saling menolong. Ketika ada yang sakit dijenguk, kemudian didoakan semoga cepat sembuh. Kemudian bertakziah bila tetangga sedang terkena musibah untuk menghibur dan menyabarkannya. Jadi ketika ada salah seorang tetangga kita yang meninggal dunia, kerabatnya, hendaklah kita
takziah dan menghibur agar tetap sabar dan tabah menerima cobaan. Kemudian memaafkan segala kesalahannya atau kekhilafannya. Jadi manusia itu tidak lepas dari kesalahan dan dosa. Jadi kita sebagai seorang umat muslim yang berakhlak baik, maka kita hendaknya saling memaafkan segala kesalahan atau kekhilafan yang dilakukan oleh tetangga. Kemudian janganlah kita melakukan hal-hal yang mengganggu atau menyakiti tetangga, seperti mengganggu atau menyakiti anak atau saudara tetangga. Jadi jangan mengganggu ketika ada anak kecil diganggu, itu tidak boleh. Merusak tanaman tetangga, seperti ketika seorang tetangga mempunyai tanaman, janganlah dirusak, karena itu sudah dirawat baik-baik oleh tetangga kita. Kemudian tolong menolong kepada sesama tetangga. Jadi seperti tadi yang Bapak jelaskan di awal sebelum memasuki materi, itu tolong menolong sama tetangga. Jadi ketika kalian mampu, bagaimana mungkin kalian membantu tetangga, baik berupa harta, tenaga, maupun minimal doa untuk tetangga ketika tetangga membutuhkan. Mungkin cukup sekian dari penjelasan yang Bapak sampaikan. Ini ada yang mau ditanyakan? Oh ya, silahkan bertanya. Oh, bagaimana kalau kita tidak punya harta, kita miskin, kemudian tidak bisa membantu dengan uang? Oh, jangan khawatir, kan tadi sudah Bapak jelaskan. Ketika kita membantu, menolong tetangga itu tidak harus berupa materi atau uang, tetapi juga bisa berupa jasa. Ketika kita menolong, seperti ada pembangunan rumah atau sedang melakukan apalah, itu kita bantu dengan tenaga. Mungkin cukup sekian. Untuk tugas selanjutnya untuk minggu depan itu kalian mengamati tetangga dan catatlah hak dan kewajiban apa saja yang telah Anda berikan kepada tetangga kalian. Mungkin cukup sekian. Mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.